Haleluya, haleluya. Sedang menuju ke Kurau dalam rangka pelayanan memberkati sesama. Haleluya, haleluya, shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan topik hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian adalah kekuatan persekutuan atau kekuatan dalam kebersamaan. Karena itu saya akan bacakan firman Tuhan buat kita, terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kekasih Tuhan, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian adalah kesatuan adalah sebuah usaha dalam membangun kebersamaan. Itu ternyata adalah sebuah usaha, sesuatu yang kita harus lakukan. Tidak dapat atau tidak ada kesatuan tanpa sebuah usaha kita untuk melakukan terhadap orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Karena itu Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga bilang begini firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, kata Rasul Paulus ini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kekasih Tuhan, kesatuan adalah sebuah usaha seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita sekalian. Kalau kita tidak berusaha membangun hubungan dengan orang lain, tidak mungkin kita berbicara tentang persatuan atau unity in God. Karena itu, marilah kekasih Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, di gereja, di dalam keluarga, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini sedang melakukan pelayanan bersama berhubungan dengan bencana alam yang sedang terjadi. Kebetulan saya sedang berada di area bencana Kalimantan Selatan. Bangun hubungan. Justru ini kesempatan kita bergandengan tangan supaya apa yang kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan tulus, maka ada kekuatan dari Allah yang Tuhan berikan dalam kebersamaan kita. Karena itu kekasih Tuhan, poin yang kedua juga yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini adalah kesatuan adalah sebuah kebersamaan. Berbicara tentang bersama itu tidak hanya lagi bergandengan tangan, lagi duduk bersama-sama, atau lagi berbicara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sekedar itu. Kebersamaan itu berbicara tentang bagaimana Anda dan saya secara fisik, kemudian secara roh, secara hubungan batin satu dengan yang lainnya, memang benar-benar terbangun koneksi hubungan yang tulus, heart to heart, hati ke hati. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, maka campur tangan Tuhan akan ada di dalam
kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya Ibrani pasal 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Untuk membangun kebersamaan, kita harus pelihara kasih persaudaraan di antara kita. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang yang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Ketika Anda melakukan apapun dengan tulus, Anda melakukannya untuk Tuhan. Anda mengerjakannya untuk Tuhan. Dan tahukah Anda, ketika kita dalam kebersamaan kita melakukan dengan tulus, dalam membangun hubungan, dalam membangun kebersamaan, maka pada waktu itulah kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di mana ada kamu, di situ aku berada. Maksudnya apa? Kamu adalah aku adalah kamu. Itu berbicara kebersamaan. Kata Pak Ketua kami, itu dahsyat. Sendiri bersama Tuhan dahsyat, tapi berdua bersama Tuhan lebih dahsyat. Karena itu kekasih Tuhan, Markus pasal 6 ayat 6b, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Berarti betul, memang si mudah ketika kita melakukan sendiri bersama Tuhan. Mudah. Kenapa? Karena kalau saya lakukan ini enak nggak ya? Kalau saya lakukan begini, gimana dengan yang lainnya? Kadang-kadang kita mau melakukan karena tunggu-tungguan, kita akhirnya tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena menunggu satu yang lainnya. Itulah sebabnya Pak Ketua bilang begini, sendiri bersama Tuhan itu dahsyat, tapi kalau bersama-sama kita lakukan di dalam Tuhan itu lebih dahsyat. Karena itu kekasih Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini adalah sebuah inspirasi yang akan menguatkan kita dalam melakukan pelayanan pada hari ini. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang ada di pengungsian, yang ada di pelayanan terdampak bencana alam hari-hari ini, baik yang ada di Mamuju, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Manado, bahkan yang ada di Kalimantan Barat, tempat-tempat lain dimanapun berada, yuk kita membangun kebersamaan, membangun unity di dalam Tuhan, tulus dari hati. Saya percaya, maka Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia diampuni Tuhan, Indonesia dibebaskan Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, kita semua mendapatkan kedamaian, kesejahteraan dari Tuhan. Dan kalau damai sejahtera Allah itu turun, kebahagiaan bagi setiap kita secara pribadi, keluarga, daerah di mana kita berada, Indonesia dan seluruh dunia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kamu hebat. Sekali lagi. Kamu hebat.